Tuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ghada ilal masjid la yuridu illa bi ta'allumi ilmin aw yata'allamahu kana lahu ka ajri hajin taman hajjatuhu. Wa qala aidan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketua DKM Masjid Jami Darul Muttaqin Al-Muttaqin beserta tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya hormati dan saya muliakan, para sepuh, para jamaah pengajian rutin Sabtu malam Ahad yang ya Allah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik menit ini kita masih diberikan anugerah yang sangat besar, diberikan nikmat yang sangat agung, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat rohani dan jasmani, sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita sama-sama dapat berkumpul di dalam sebaik-baik tempat, semulia-mulia tempat untuk sama-sama melaksanakan kewajiban kita sebagai muslim dari sekian kewajiban kepada Allah, di antaranya thalabul ilmi. Mudah-mudahan hadirnya kita pada malam ini sesuai dengan sabda Rasul yang artinya, siapa yang datang ke masjid la yuridu, tidak mengharapkan, illa bi ta'allumi ilmin, illa bi ta'allumi khair, kecuali untuk belajar satu kebaikan atau mengajarkan suatu kebaikan. Belajar satu kebaikan atau mengajarkan suatu kebaikan, maka baginya Allah akan beri pahala haji yang sempurna hajinya. Orang yang datang ke masjid untuk mencari kebaikan saja. Yang namanya pengajian itu pastinya kebaikan-kebaikan, terutama kebaikan akhirat yang kekal abadi, atau mengajarkan satu kebaikan, maka baginya adalah falahu ajri falahu ka ajri haji, falahu ka ajri hajin tamatin hajjatuhu, maka baginya pahala haji yang sempurna hajinya. Luar biasa ya. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kehadiran kita habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidayah, taufik, inayah, mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kepada kita semua, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya mohon maaf saya tidak berjamaah di masjid ini. Tadi sebelumnya saya telepon Kang Agi, sebetulnya hari ini sebelum siap untuk ngajar karena dari pagi ada kesibukan, dan Kang Jalil saya udah pindah di sini di
lemah mulia ya. Tadi pagi kita buka pengajian ibu-ibu, nanti pada Isya juga ada pengajian bapak-bapak. Itu pesantren belum jadi, yang ngaji sudah antri. Dan kita setiap hari Ahad besok itu 1000 porsi dibagikan makanan dari pondok itu. Pondoknya belum jadi, tapi sudah bisa, alhamdulillah, asal orang-orang yang soleh datang ke pesantren. Itu 1 minggunya itu kurang lebih 1000 porsi dibagikan kepada masyarakat. Karena saya malam Jumat memang ada tahajud bersama, jam 2 sampai subuh nggak tidur, jadinya meriangan gitu kan. Tapi ada dilelah tadi, Pak minum ini aja katanya, tolak angin. Minum tolak angin 2, alhamdulillah Kang Agi segar badannya. Jadi angkat lagi nih, ya Allahu Akbar gitu kan. Tadi saya sempat ragu juga mau datang gitu kan, karena memang ini udah sampai sekarang tamu nggak sampai berhenti. Barusan tadi ada yang ngirim komputer beberapa biji. Kita minta kasur ada teman yang punya kasur dari Inoak, mintanya 10 dikirim 12 gitu ya. Dan santunan itu hampir 2 hari sekali, 3 hari sekali ya, santunan. Dalam waktu 5 bulan kurang lebih dana yang sudah masuk, dihitung tadi saya tanya berapa, hampir 800 juta yang masuk. Kemana itu kebangunan dan dibagikan kepada masyarakat. Dan setiap orang yang sholat nenek-nenek kita kasih 30 kilo berserta mie 1 dus. Sungguh bahagia nih, Masya Allah, luar biasa. Dan ini permintaan daripada jemaah-jemaah yang di luar pondok ya, yang pondoknya belum jadi, beberapa lokal saja. Pak segera buka pengajian, Pak segera buka pengajian. Tadi buka ibu-ibu pada datang, tadi pun malam ini udah mau datang, mau ikut bergabung pengajian di saung saya. Dan saya ditunggu, tadinya lagi mau istirahat dulu, istirahat dulu karena malam ini pembukaan pengajian untuk kaum bapaknya di pesantren kita yang baru ini, gitu kan. Tapi alhamdulillah. Dalilahnya minum tol angin 2 seger lagi nih, emang harus ngaji gitu kan. Kalau hujan agak syukur ya, hujan alasannya kan kuat, enggak ngaji kan ya, ada hujan, enggak hujannya, udah berjalan kan. Tapi alhamdulillah asbab minum tol angin 2 seger lagi badan kita, sehingga kita bisa mengisi pengajian rutin dalam hal ini. La hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى أرواح جميع على في الكتب التي تعلمنا مؤلفتهم نسألك ببركتهم أن تلهمني وتنفعنا بعلومهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pada bulan yang lalu pelajaran tauhid baru sampai ke sifat wujud kidam ya, sampai kidam. Sekarang yang sifat yang ketiga adalah sifat bako. Dan bako ini juga termasuk kepada golongan sifat salabiyah, yaitu dengan sifat tidak adanya, tidak ada akhirnya. Wajibu wajib ma yatasawwaru fil akli wujuduhu wa la yatasawwaru fil akli adamuhu. Sesuatu yang tergambar oleh akal goriji, kalau Allah memiliki sifat bako, dan tidak tergambar oleh akal goriji kalau Allah tidak memiliki sifat bako. Itu wajib menurut tauhid. Wajibu wajib bihaqqi ta'ala, di hak Allah Ta'ala. Penjelasan hak ini sudah diulang-ulang, berarti bako ini adalah haknya Allah. Allah memiliki sifat bako bukan karena ditunjukkan oleh Al-Quran dan Al-Hadis ya. Walaupun Al-Quran enggak diturunkan,
hadis enggak diturunkan kepada Nabi, tetap Allah memiliki sifat baqo. Dan sifat baqo ini bukan karena ketetapan para ulama-ulama ahli aqaid. Namun ulama-ulama aqaid itu memakrifatkan Allah ini memiliki sifat baqo. Bukan karena adanya alam semesta. Walaupun enggak ada alam semesta, Allah enggak menciptakan bumi dan langit beserta isinya, tidak menurunkan para nabi umpamanya, maka tetap Allah ini memiliki sifat baqo. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala, wajib bagi Allah, wajib fi haqqi ta'ala, di dalam hak Allah Ta'ala. Ta'ala maha luhur Allah. Apa? Al-baqa'u, sifat baqo. Nah, baqo ini terbagi dua, terbagi tiga. Ada baqo zamani, terkurung dengan zaman. Seperti baqo itu artinya apa? Kekal, ya. Kekal, abadi. Ada baqo zamani, neraka, surga, itu baqo zamani, ya. Termasuk orang-orang kafir di neraka, itu pun juga termasuk kepada baqo zamani. Dia kekal di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman pun itu kekal di surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun tetap baqo zamani ini ada awalnya, karena makhluk. Karena makhluk. Walaupun memang kekalnya itu selama-lamanya, tapi ada awalnya. Ada baqo nisbi yang dinisbatkan. Contoh, besi ini kekal dibandingkan dengan kayu. Baja ringan tuh kekal dibandingkan dengan kayu. Maka kayu sekarang nggak laku lagi. Yang laku baja ringan sekarang, ya. Yang perusahaan kayu-kayu sekarang mengeluh. Kasok-kasokannya sekarang rata-rata pakai baja ringan. Kenapa milih baja ringan? Karena baja ringan lebih kekal daripada kayu-kayu, ya. Umurnya panjangan. Baja ringan mungkin kalau dibandingkan baja-baja sungguhnya lagi lebih tebal kekal baja yang tebal, gitu kan. Itu namanya nisbat. Besi dengan baja lebih kekal mana? Baja, ya. Karena besi ini kan akan dimakan dengan apa? Karat, ya. Dengan karat, ya. Itu namanya baqo nisbi. Dinisbatkan kepada suatu yang lain. Kalau baqo zamani, memang zamannya luar biasa, nggak ada akhirnya, tapi tetap diawali dengan tidak ada. Mukmin di surga kekal betul, tapi dikekalkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pun ada awalnya. Setelah ada kematian di mahsyar, di mizan, di sirat, baru di situ dua, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Yang neraka orang kafir kekal selama-lamanya, khalidina fiha. Orang beriman juga khalidina fiha, kekal di surganya Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Hidup terus tidak akan mati, senang terus tidak akan susah, muda terus tidak akan muda, tidak akan tua, sehat terus tidak akan sakit. Itu yang namanya surga. Nanti diumumkan. Hei kamu di sini senang terus tidak akan susah. Di sini muda terus tidak akan tua. Di sini muda terus tidak akan tua. Itulah surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentu di sini adalah yang ketiga adalah baqo hakiki. Maka baqo ini pakai alif lam, al-baqa'u. Lihat yang lain, ya. Kalau kidam enggak. Tapi baqo ini pakai lam, pakai alif lam, ya. Redaksinya begini kalimatnya. Wa yajibu fi haqqi ta'ala
pakai alam, al-baqau. Maka lam di sini adalah ulama mengatakan lam lil hakikat. Ya, hakikat. Ya, hakikat. Jadi bako yang hakiki gitu. Berarti keluar bako nisbi, keluar bako zamani. Siapa? Bakonya Allah Subhanahu wa taala. Yang hakikat, yang tidak ada awalnya dan juga tidak ada akhirnya. Inilah perbedaan kekalnya Allah dengan kekalnya makhluk. Maka ada yang sama dalam penyebutan. Mukmin juga kekal. Kekal di mana? Di surga. Orang kafir juga kekal di neraka, sama-sama kekal. Allah kekal, mukmin juga kekal, tapi beda dalam buktinya. Hanya tasbih tasmiyah, hanya sama dalam penyebutan, namun dalam artinya beda. Karena kalau kekalnya mukmin dikekalkan oleh Allah dan ada awalnya. Kalau kekalnya orang kafir juga dikekalkan Allah dan ada awalnya. Tapi kekalnya Allah tidak ada awalnya dan juga tidak ada akhirnya. Itulah bakonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yabqa wajhu rabbika dzul zalali wal ikram. Wa yabqa wajhu rabbika dzul zalali wal ikram. Itu dalilnya. Dalil naklinya. Nah, dalil ini untuk orang beriman, tapi orang kafir nggak butuh dalil nakli, karena yang nggak percaya, nggak iman sama Allah. Dalil nakli itu untuk orang kita, untuk orang yang beriman. Maka kalau orang kafir, ya, di luar umat Islam diberi dalil ini, mau ngertiin, mau nerima, karena nggak percaya sama Islamnya. Ini untuk orang yang beriman. Tapi kalau mereka harus punya dalil, maka dengan dalil nakli, dalil akal pikiran. Wa ma'nahu, dan adapun maknanya sifat bako adalah annau ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala la akhira lahu, tidak ada akhirnya, lahu bagi Allah. Tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Maka sifat bako ini mencabut makulat mata. Perkataan kapan, sampai kapan, ini nggak ada buat Allah. Pertanyaan kapan sampai kapan itu pas buat Pak Daud. Kapan Pak Daud lahir? Tahun 74, bulan 10, tanggal 10. Oke. Tapi kalau buat Allah, kalau kapan? Nggak bisa. Makanya sifat salabiyah ini sifat yang mencabut makulat. Apa itu makulat? Sesuatu yang pantas kepada makhluk. Maka orang yang paham tentang ilmu tauhid, dia pasti tidak mengatakan kapan Allah ada dan sampai kapan nggak ada. Itu pas ucapan itu untuk yang diciptakan, yaitu makhluk. Maka tercabutlah sifat makulat mata. Kapan dan sampai kapan. Dan ini perkataan ini sangat tidak pantas buat disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pantasnya hanya untuk makhluknya. Jadi mencabut sifat makulat mata. Ari Allah iraha sampai iraha teu aya. Dari kapan sampai kapan enggak ada. Tercabut sifat makulat mata. Al-baqa'u wa ma'nahu annahu ta'ala. Cuman ada 8 perkara yang tidak akan hancur. Artinya dikekalkan. Ini ditasis oleh hadis. Kan tadi semua hancur kecuali Allah. Kullu sayin halikun illa wajhah. Segala sesuatu selain Allah itu hancur. Hancur binasa. Maka diperkuat dengan firman Allah, kullu man 'alaiha fan. Kullu man, seluruh makhluk binasa, hancur, kecuali ditasis oleh hadis, dikecualikan 8 perkara yang tidak akan dihancurkan oleh Allah. Apa 8 perkara itu?
Dan ini adalah itikad ahli sunnah wal jamaah, mesti kita itikadkan. Ada 8 perkara yang tidak akan hancur, dikekalkan oleh Allah. Berarti termasuk bako jamani ya. Bako jamani. Apa itu? Kolam, lau mahfud, aras, kursi. 8. Kolam, lau mahfud, aras, kursi, surga, neraka. 7. 6. Tulang cuncurungan, belak ekor nih. Ya, itu walaupun bagaimana dibakar tapi ini ada, ya. Nanti dibangkitkan kubur nih, ya. Dari situ. Surga, neraka, lau mahfud, aras, kursi. Baru berapa? 7 ya? Satu lagi apa itu? 8 semuanya. Ruhani. Niwar ini nggak kekal. Maka sangat salah kalau orang ini mempercantik jasmani. Jasmani ini sudah disempurnakan di alam rahim. Kalau alam dunia itu untuk menyempurnakan amal, bukan untuk menyempurnakan jasad. Kalau alam ruh, alam rahim itu untuk menyempurnakan jasad. Allah kasih mata, Allah kasih telinga, Allah kasih hidung, Allah kasih mulut, ya. Ini sempurnakan nih di alam rahim. Ketika lahir, maka dunia adalah untuk menyempurnakan amal soleh, ya. Maka salah kalau orang ini menyempurnakan jasadnya sementara meninggalkan daripada amal soleh. Sangat salah besar. Maka kata Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Bidayatul Hidayah, orang kumprung katanya yang bahagia dengan bertambahnya harta sementara umurnya berkurang. Kecuali kalau umurnya bertambah, harta bertambah, serinya harta bertambah, umur bertambah, kenikmatan, bagus bahagianya. Maka jangan bahagia ketika bertambah umur, bertambah harta tapi umurnya berkurang. Ya ngapain harta bertambah kalau umur kita berkurang? Tapi kan pemahaman ini kan kita nggak nyampe sama kita, karena kita kan banyak dosa. Tapi Imam Ghazali mengatakan kumprung. Tahu nggak kumprung? Kumprung itu namanya lamun bahasa Kang cek orang Suman kumprung gitu. Ayo orang kuno sih kumprungnya, baca bahasa Indonesia kumprung naonnya. Kumprung gitu. Apa setengah eling gitu kumprungnya. Ente sampurna otakna gitu. Tewaras jalma anu bahagia dengan bertambah harta sementara umurnya berkurang. Kecuali kalau bertambah harta umurnya bertambah, oke. Kan umur kita berkurang setiap hari. Ya. Itu kan dihisab. Harusnya kita jangan bahagia kecuali bertambah ilmu, bertambah amal. Karena 2 perkara ini akan menemani alam kubur dan seterusnya. Ya. Itu mesti bahagia, bukan bertambah harta. Kalau kita berkurang masalahnya. Harta belum habis, umur kita sudah habis duluan. Banyak orang yang meninggalkan harta. Begitu banyak. Kadang-kadang orang 70 tahun masih cari duit juga. Padahal itu belum habis berasnya di rumah. Udah bertonton, ya. Ya katipu ngarana. Harusnya kita ini bahagia itu bertambahnya ilmu dan bertambahnya amal. Karena 2 perkara ini akan menemani di alam barzah dan seterusnya. Ya. Oh bener ya Allah. Saya terangkan, iya ya. Karena memang kita memang banyak dosa, orang mah atuh nanti lamun tambah harta gitu. Padahal orang berkurang. Gitu. Umur kan nggak lihat nggak lihat tua muda, nggak lihat sakit sehat. Sakit bukan syarat mati, tua juga bukan syarat mati. Kakeknya masih hidup, cucunya udah meninggal. Yang sakit menahun panjang umurnya, yang sehat malah mati. Itu. Anu ngagolepak di mah bertahun-tahun panjang umurnya, nu olahraga malah pae. Padahal kita hayang panjang umur, panjang umur, jogging gitu kan, naon hayang panjang umur, pae. Eta nu geuring menaun di mah teu pae-pae. Dari umur mah bukan nomor urut, tapi nomor cabut. Nomor cabut. Allah Akbar. Sekarang bulan Januari ini udah
14 ya, 14 15. 14 ulama yang dicabut oleh Allah, yang dipanggil oleh Allah, ya. Allah ini tidak akan mencabut ilmu secara serentak, tapi Allah dengan cara mewafatkan para alim ulama. Kalau ulama sudah tersisa lagi, nanti orang akan minta fatwa kepada yang bodoh. Orang bodoh akan berfatwa, nanti sesat menyesat. Itulah tandanya akhir zaman. Banyak nanti pembunuhan di mana-mana, gempa di mana-mana, judi, mabuk dan sebagainya. Inilah tandanya akhir zaman. Ulama-ulama soleh sudah Allah panggil satu persatu. Nah, kita bersedih. Kalau kita meninggalnya orang alim, tidak merasa bersedih, maka tandanya orang munafik. Kalau kita enggak ada sedih dengan diambilnya para ulama-ulama, maka tandanya orang munafik. Maka kita harus merasa bersedih dengan dipanggilnya para alim ulama lebih dahulu. Ini menunjukkan betapa dekatnya zaman ini, ya. Betapa dekatnya zaman ini. Sehingga pada bulan ini saja itu hampir 14 yang Allah panggil lebih dahulu. Muda-muda lagi, Masya Allah. Berarti kita ini sudah semakin langka ulama, ya. Berarti akan semakin dohir kemunkaran-kemunkaran, ya. Kalau sudah dohir kemunkaran-kemunkaran, tandanya adalah sudah dekat kiamat-kiamat, ya. Karena ini merupakan tanda kiamat-kiamat, ya. Dan sudah banyak tanda-tanda kiamat yang lain selain itu juga. Ini semakin melengkapi daripada tanda-tanda kiamat kubro, ya. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-baqa'u wa manahu, dan adapun mananya sifat baqa, annahu sungguhnya Allah Ta'ala la akhirah, tidak ada akhirnya. Kemudian nisbat baqa dan kidam. Kalau kidam itu kan tidak ada awalnya, kalau baqa kekal. Ada yang baqa juga kekal, ada yang baqa juga kidam. Maaf, ada yang baqa juga kidam. Mana yang bako juga kidam? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu bako juga kidam. Ada yang bako tapi tidak kidam. Apa kira-kira? Bako tapi tidak kidam. Kekal tapi tidak kidam. Apa kidam? Tidak ada awalnya. Apa bako? Tidak ada akhirnya. Ada yang bako tapi tidak kidam. Apa? 8 perkara. Surga, neraka, lauh mahfud, kursi, ruh, itu kekal, namun ada awalnya, tidak kidam. Apa itu kidam? Tidak ada awalnya, ya. Apa? Ya, tidak ada awalnya kan? Ada awalnya, ya. Tidak ada awalnya. Sedangkan surga ada awalnya. Surga ada awalnya, tapi tidak ada akhirnya. Berarti bako, cuman tidak kidam. Benar nggak? Ulang, ada bako, ada kidam. Allah udah mah bako juga kidam Allah. Tapi ada bako tapi tidak kidam, kekal tapi ada awalnya, yaitu apa? Surga, neraka, dia kekal namun ada awalnya. Tidak bako, tidak kidam, ya kita, gitu kan. Orang makhluknya, makhluk nih, ada awal, ada akhir, ya, itu makhluk. Ada awalnya, ada akhirnya. Gitu. Kecuali yang dikekalkan ruh, gitu kan. Rumah memang bako tapi tidak kidam, ya. Tidak kidam. Maka karena ruh itu adalah yang dikekalkan oleh Allah, maka salah besar kalau orang ini mempercantik jasad. Di dalam diri kita ini ada dua unsur. Ada unsur rohani, ada unsur jasmani. Kalau manusia jasad tanpa ruh, namanya apa? Jasad tanpa ruh, mayit. Namanya mayit. Ya. Jasad tanpa ruh namanya mayit. Ada ruh tanpa jasad, apa namanya? Ruh tanpa jasad, jurig makarayangan. Ngambang kemana-mana gitunya, ngetokan panto. Tapi oh jasadnya gitu. Wah, mau asal bapak mana kamari paeta. Katabrak datang ke dia, ngelongok incu. Ya. Kalau jasad itu Allah ciptakan dari tanah. Maka makanan jasad pun juga bersumber dari tanah. Sumbernya ya, padi dari tanah, kacang-kacangan dari tanah, semua dari tanah kan? Karena memang jasad dari tanah. Maka seluruh makanan jasad ini dari tanah sumbernya.
Kopi juga dari tanah, ditanam. Semua dari tanah, anggur semua dari tanah. Kalau ruh itu dari Allah. Wa yas'aluka 'anir ruh. Qulir ruh min amri rabbi. Ulah nanya masalah ruh. Ruh mah urusan Allah. Karena ruh adalah di sono, maka makanannya pun bukan dari tanah. Salah lamun ruh dibere kopi gitu. Geus maot pan bapa maneh mah baheula sok ngopi, tah bere kopi. Eta di lemur aya Kang Jalil. Jadi carita mun baheula gitu merenya bapana teh resep kana kopi, dibere kopi setengah teh henteu pinuh deh kopina teh. Di pandaringan. Setengah gelas kopi, setengah gelas susu, setengah gelas teh manis. Aya budak ngora anu bangor. Baheula mapan imah teh ku bilik. Nya lain ku teh ayeuna dulu mah bilik, apa tahu bilik Kang orang Jawa? Bilik tahu? Dari bambu. Ya karena memang di dapurnya ada suguh, nyuguhan kopi, nyuguhan teh manis setengah-setengah. Budak ngora bader, moal salah ieu keur nyuguh. Di bolongan eta teh si bilik teh, disedot di luar. Nah, ku aing. Ieu bagian uing imah ye, sedot. Di luar Kang gitu Kang. Ditempok kena buka imah, waduh laku bener cenah euy, karun teh beuki kopi. Aduh. Teh nyaho mah di luar nu bangor budak ngora. Teronda jarotan kopi di luar dicolok. Eta Kang Ahmad. Dicolok kok si jero, wah kopi datang deui euy, sedot. Ah nikmat. Cek di jero imah, bener euy, karun teh beuki kopi Kang Anggi. Laku kopi urang. Dijieun deui nya beta beuki getol budak ngora di luar jarotan kopi. Ya salah kacida tuh. Ruhma pangabeukina lain kopi, ai kopi mah tina jasad, kopi mah tina taneuh. Eta mah bagian jasad, jasad kasar. Ruh mah parabna ti langit. Qul huwallahu ahad. Al-Fatihah. Yasin eta. Parab ruh mah gitu. Dan karena ruh yang kekal, salah besar kalau orang mempercantik jasad. Kalau penyakit jasad bisa ngajual sawah, tapi penyakit hati mah tuh unuanian ngajual sawah. Sugan datang ke padekaem, ieu teh sangeuk salat teh. Hoream tahajud tara, duha katinggalieun wae. Ieu nek ngubaran penyakit rohani boga sawah sakotak datang ka padekaem terjual sawah keur masjid. Can. Tapi lamun penyakit jantung, wah, apapun dijual asalkan jantungnya sehat. Padahal ketika mereka punya penyakit jantung meninggal, ruhnya sehat, akan diganti jantungnya yang tidak akan sakit selama-lamanya. Ya. Kalau ruhnya sehat, ya, imannya sehat, yakinnya sehat, maka seluruh penyakit jasad ini hanya sebatas umurnya. Begitu wafat, maka diganti dia sehat selama-lamanya, umurnya rata-rata 33 tahun. Kemudian gantengnya seperti Yusuf alaihissalam, akhlaknya seperti akhlak bagi Rasulullah SAW, kemudian tingginya seperti tinggi Nabi Adam alaihissalam. Ya Allah, gimana itu di surga? Rata-rata umurna teh 33 tahun. Kagantenganana seperti gantengnya Nabi Yusuf alaihissalam. Suaranya seperti suara Nabi Daud alaihissalam. Kumaha Nabi Daud alaihissalam? Kalau pohon-pohonan daunnya jatuh, maka pohon itu nggak langsung jatuh ke lantai. Tapi pohon itu akan berhenti di tengah-tengah karena mendengar suara Nabi Daud alaihissalam. Saking enaknya. Ya Allah, bagaimana kita manusia mendengarnya? Itu ranting, itu pohon dan daunan mau jatuh nggak jadi. Ketika Nabi Daud bersuara, saking enaknya luar biasa. Di sorga seperti itu nanti suaranya seperti Nabi Daud, kegantengannya seperti Nabi Yusuf alaihissalam, akhlaknya seperti akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila mau memperbaiki ruhnya, bukan jasadnya. Dak jasad mah geus disampurnakeun di alam rahim. Kalau alam dunia ini untuk menyempurnakan ruh, menyempurnakan dengan ruh, keimanan, keyakinan dan sebagainya, supaya kita menjadi orang-orang yang selamat dunia wal akhirah. Alhamdulillah waktu Isya sudah sampai, karena kita pun ditunggu untuk pembukaan pengajian. Jadi mudah-mudahan kita punya pondok nih kelihatannya sangat manfaat. Manetnya kenceng Kang. Kenapa nggak kenceng? Pondoknya belum jadi, yang ngaji udah banyak. Kegiatan-kegiatan rutinnya banyak. Sampai kita udah buka. Kita sebetulnya nggak punya apa-apa, tapi ngadu keyakinan di Pampang Losi besar.
mondok di sini gratis sampai kelulusan, begitu kan? Gratis sampai sekarang. Maka yang ngaji pun nggak diput biaya. Itu pada ngaji nih sore-sore nggak diput biaya sepeser pun, ya nggak diput biaya. Dari mana kita? Karena udah kepala kita doa sama Allah dan Allah buktikan nih sampai detik ini Allah buktikan dapat berdatangan. Kita nggak minta seperak pun, kita ngajar nggak dibayar seperak pun, ya semua disuruh ngajar nggak dibayar, tapi justru dia Allah datangkan berbondong-bondong, ya. Antri dah yang datang. Sampai saat ini makan daging bosen katanya gitu. Begitunya. Nah kalau mau ada waktu boleh datang ke saung saya. Besok menikmati makanan gratis setiap hari Ahad. Ya. Dan itu dibagi 4 titik. Karena nggak kuat itu berapa perumahan. Cuman dari situ dipasoknya dari saung saya ini. Ya. Nanti ada waktu boleh saudara minta doanya saya. Karena di samping depan pun itu ada tanah 7.000 meter yang akan kita bebaskan. Per meternya 800.000, ya. Yang kita bangun tadinya 400 meter, segitu doang. Karena sekitar itu nggak boleh dijual, nggak mau dijual. Tapi tiba-tiba kita doa sama Allah, pada datang, silahkan Pak beli, silahkan kan beli. Itu pun yang 7 meter orang kaya yang punya, nggak mau dijual. Tapi tiba-tiba datang ke kita, Pak silahkan beli, katanya. Subhanallah, kuasanya Allah luar biasa. Sehingga merasa banget bantuan Allah datang kepada kita, ya Allahu Akbar. Masa itu malu, ibadah belum apa-apa, dosa banyak tapi Allah banyak menolong gitu. Asalkan memang catatan kita belajar mengikhlaskan. Maka insya Allah yang mau ke sana yang ngaji enggak diput biasa peser pun. Pelulusan sampai gratis sampai pelulusan. Dan kita minta doa kepada jemaah semuanya, mudah-mudahan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu saja tali disampaikan pada malam ini. Apabila ada penyampaian yang kurang berkenan, pasti banyak kesalahan kehilafannya karena kebodohan saya, keterbatasan ilmu pengetahuan saya. Mohon minta maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kita menggolongkan orang yang sempurna imannya, sempurna keyakinannya, dan kita tergolong orang-orang yang husnul khotimah. Dan mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang sangat besar berlipat-lipat ganda kepada orang yang andil dalam pembangunan masjid yang sangat megah ini. Sangat luar biasa nyamannya. Dan juga jemaahnya semakin bertambah, ya. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang berlipat ganda dan menjadikan asbab anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, menjadi ulama amilin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد رب العالمين حمد شاكرين حمد ناعمين حمد يعافي نعمك أبشر مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب العرش الكريم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضالا إلا هديته ولا عسيرا إلا يسرته ولا عيبا إلا سترته ولا كربا إلا نبسته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها إنك على كل شيء قدير اللهم اكشف عنا من البلاء والوباء والغلاء والبشام على شوالك اللهم اكشف عنا من البلاء والوباء والغلاء والبشام على شوالك اللهم اكشف عنا من البلاء والوباء والغلاء والبشام على شوالك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة الحمد رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.